Sinta berdiri sendirian di depan gerbang gereja Santo Andreas yang megah di pinggir Jalan Sudirman, Jakarta saat senja mulai turun. Mobil keluarganya melaju kencang meninggalkan debu di belakang tanpa sekalipun menoleh meski ia berlari mengejar sambil menangis memohon. Rara muncul dari dalam halaman gereja mengenakan blaer hitam resmi pengacara paroki. Tangannya langsung meraih tangan Sinta erat seolah tak peduli pada tatapan beberapa umat yang masih tersisa di sana. "Kita pulang sekarang," debisik Rara, suaranya tenang tapi mata itu penuh amarah yang tertahan. Sinta tidak bisa berkata apa-apa, dayanya sesak seolah seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Hanya beberapa jam lalu mereka masih tertawa di dalam mobil berpura-pura bahwa hari ini hanyalah misa ulang tahun ke-60 Ibu Sinta yang biasa. Sinta membawa Rara sebagai rekan kerja dari kantor hukum kecil yang kebetulan menangani kasus tanah gereja. Tak ada yang curiga sampai Bibi Lina melihat mereka berpegangan tangan di belakang bangku gereja saat semua orang bernyanyi. Satu bisikan ke ayah Sinta cukup untuk mengubah segalanya. "Kamu bawa perempuan macam apa ke sini?" dibentak ayahnya di pelataran parkir, suaranya menggema sampai umat lain menoleh. Ibu Sinta menangis di kursi depan, kakak-kakaknya memalingkan muka. Sekarang ia berdiri di sini, tangan Rara masih menggenggamnya erat sementara lampu jalan mulai menyala satu persatu. Rara menariknya pelan menuju mobil kecilnya yang diparkir di pinggir. "Mereka akan menyesal," kata Rara pelan, tapi Sinta tahu itu hanya kata penghibur. Di Indonesia seperti ini rahasia seperti milik mereka tak pernah bertahan lama. Mereka sudah 2 tahun menyembunyikan hubungan ini, bertemu diam-diam di apartemen Rara di Kemang atau kadang di ruang kerja paroki saat malam sudah sepi. Rara bukan sembarang pengacara, ia adalah pengacara tetap gereja Santo Andreas yang sedang menangani gugatan besar atas tanah warisan paroki yang diklaim pengembang. Itulah pertama kali mereka bertemu saat Sinta datang membantu ibunya mengurus dokumen. Tatapan pertama itu langsung menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam ini seharusnya menjadi malam biasa, tapi sekarang semuanya berubah. Ponsel Sinta bergetar terus, pesan dari grup keluarga sudah penuh kata-kata kasar dan ancaman. "Jangan pernah pulang lagi," tulis kakaknya. Sinta mematikan ponsel, tangannya gemetar. Rara menyetir tenang, tapi Sinta tahu di dalam hati Rara juga takut. Besok berita pasti akan menyebar karena Bibi Lina tak pernah bisa menyimpan rahasia, apalagi yang melibatkan dosa besar seperti ini. Mereka tiba di apartemen Rara tanpa bicara banyak. Sinta duduk di sofa, tangannya masih dingin. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya pelan. Rara duduk di sampingnya memeluk bahu Sinta erat. "Kita hadapi bersama. Aku pengacara, ingat. Aku tahu cara melindungi kita." Tapi Sinta tahu kali ini bukan kasus tanah gereja. Ini kasus hati dan kehormatan keluarga yang di Indonesia tak pernah main-main. Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi tidur tak kunjung datang. Pikiran Sinta berputar tentang pekerjaannya di perusahaan properti konserati yang pemiliknya adalah teman ayahnya. Besok Senin ia harus masuk kantor dan entah apa yang menunggu di sana. Rara mencium keningnya pelan. "Tidurlah sayang. Besok kita bicara lagi." Sinta mengangguk, tapi hatinya sudah tahu badai baru saja dimulai. Pagi harinya berita sudah beredar di grup lingkungan gereja. "Anak Pak Budi dibuang karena bawa pacar perempuan ke gereja," begitu judul yang dibuat orang-orang. Sinta membaca sambil tangannya dingin. Rara sudah bangun lebih dulu sedang menyiapkan kopi. "Kita harus tenang," kata Rara lagi. Tapi tenang tak lagi mungkin. Telepon kantor Sinta berdering, bosnya langsung bicara keras. "Sinta, kamu harus jelaskan ini sekarang. Ayahmu meneleponku tadi malam." Sinta memejamkan mata. Ini baru awal. Rara berdiri di belakang memegang bahunya memberi kekuatan.
Mereka tak tahu bahwa di luar apartemen sudah ada 2 wartawan lokal bersiap mengambil Otto. Skandal baru saja meledak dan tak ada jalan kembali. Sinta menutup telepon dengan tangan gemetar. Bosnya memberi ultimatum jelas jika tak ada penjelasan resmi dalam 24 jam kontraknya akan dipertimbangkan ulang. Rara menyentuh lengannya pelan. Kita buat pernyataan bersama. Aku bisa bantu susun. Tapi Sinta menggeleng. Kamu pengacara paroki, kalau nama gereja terseret lebih parah lagi. Mereka duduk di meja makan apartemen yang kecil itu membahas segala kemungkinan. Di luar hujan mulai turun deras seperti ikut meratapi nasib mereka. Ponsel Rara juga tak berhenti berdering. Ketua paroki menelepon menanyakan kebenaran rumor yang sudah sampai ke pastor paroki. Saya harus ke gereja sekarang, kata Rara sambil mengambil tasnya. Sinta ingin ikut tapi Rara melarang. Lebih aman kamu di sini dulu. Aku akan jelaskan bahwa ini urusan pribadi. Sinta mengangguk meski hatinya tak rela. Sendirian di apartemen ia membuka laptop membaca berita online yang sudah mulai muncul di portal lokal. Anak pengusaha gereja ditinggalkan keluarga karena hubungan sesama jenis, judulnya sensasional sekali. Komentar di bawah sudah ratusan, sebagian besar menghakimi. Dosa besar, memalukan, keluarga harus diobati. Sinta menutup laptop, air matanya jatuh lagi. Ia ingat bagaimana dulu ayahnya bangga saat ia lulus akultas hukum. Sekarang semua itu lenyap hanya karena ia mencintai Rara. Rara pulang sore hari, wajahnya lelah tapi tersenyum kecil. Pastor mengerti tapi dewan paroki minta aku cuti sementara sampai kasus tanah selesai. Mereka takut citra gereja tercoreng. Sinta memeluknya erat. Maafkan aku Rara. Semua ini karena aku. Rara menggeleng. Ini bukan salahmu. Kita sudah memilih jalan ini bersama. Malam itu mereka memasak mie instan sederhana sambil menonton berita di televisi. Nama mereka belum muncul tapi Otto samar gereja sudah beredar. Keesokan harinya kantor Sinta resmi mengirim surat skorsing. Alasannya perilaku tidak sesuai nilai perusahaan. Sinta membaca surat itu berulang kali. Gaji bulan ini masih masuk tapi setelah itu entah. Rara sedang di ruang kerjanya menyusun dokumen pembelaan untuk kasus tanah gereja tapi pikirannya jelas tak sepenuhnya di sana. Kita bisa pindah ke Bandung sementara, usul Sinta pelan. Rara mengangkat kepala. Kalau kita lari sekarang mereka akan bilang kita pengecut. Aku ingin kita hadapi ini di sini di Jakarta tempat kita bertemu. Sinta tahu Rara benar tapi takutnya semakin besar. Siang harinya Ibu Sinta menelepon, suaranya parau. Kamu harus pulang dan minta maaf ke ayah. Bilang ini hanya salah paham. Kami sudah bicara dengan pastor untuk konseling. Sinta menjawab pelan. Bu, ini bukan salah paham. Aku mencintai Rara. Telepon langsung diputus. Rara yang mendengar dari samping hanya memeluknya tanpa kata. Tekanan mulai terasa berat. Media mulai mencari alamat apartemen mereka. Sinta melihat 2 orang dengan kamera di depan lobi. Mereka tak berani keluar. Malam harinya Rara menerima email dari Dewan Paroki permintaan resmi agar ia mundur dari kasus tanah gereja. Mereka takut aku jadi sorotan, kata Rara sambil tersenyum getir. Sinta merasa dunia semakin sempit. Mereka berdua duduk di balkon apartemen memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Apa kita harus umumkan hubungan kita secara resmi? Tanya Sinta. Rara menggeleng. Belum. Kita tunggu dulu sampai badai ini reda sedikit. Tapi badai tak kunjung reda. Pagi berikutnya surat somasi dari keluarga Sinta tiba melalui kurir. Mereka menuntut Sinta menandatangani surat pernyataan bahwa ia tak lagi berhak atas warisan dan tak boleh menggunakan nama keluarga lagi.
Sinta membaca dokumen itu, tangannya dingin. Rara membaca di sampingnya, wajahnya mengeras. Ini sudah masuk ranah hukum. Sekarang giliran aku yang bertindak. Untuk pertama kali Sinta melihat kilat amarah di mata Rara yang biasanya tenang. Mereka tak tahu bahwa di luar sana wartawan sudah semakin banyak dan salah satu tabloid sudah menyiapkan berita utama untuk besok pagi. Hidup mereka yang dulu tenang dan tersembunyi kini menjadi tontonan publik. Berita utama pagi itu muncul di portal berita besar. Pengacara paroki Santo Andreas terlibat hubungan sesama jenis dengan anak pengusaha gereja. Oto buram Sinta dan Rara di depan gerbang gereja menjadi headline. Ponsel mereka berdering tanpa henti. Sinta menutup mata, tak sanggup membaca komentar yang sudah ribuan. Rara langsung menelepon ketua paroki, tapi jawabannya dingin, kami harus lindungi nama baik gereja Rara. Kasus tanah kami tarik dari tanganmu. Rara meletakkan telepon, wajahnya pucat. Mereka mengkhianatiku setelah 8 tahun bekerja di sini. Sinta memeluknya erat. Kita bisa cari kerja baru di luar kota. Tapi Rara menggeleng. Aku tak mau lari. Ini sudah jadi soal prinsip. Siang harinya seorang reporter berhasil menyusup ke lobi apartemen dan mengetuk pintu. Rara membuka sedikit dan berkata tegas, tidak ada komentar. Pintu ditutup lagi, tapi foto mereka berdua di balkon sudah beredar di media sosial. Hashtag skandal gereja Jakarta langsung trending. Sinta duduk di lantai memeluk lutut. Aku takut Rara. Keluargaku tak pernah makan ini. Rara duduk di sampingnya. Kita punya hak untuk bahagia. Jangan biarkan mereka menghancurkan kita. Tapi kata-kata itu terasa hampa saat telepon dari kantor pajak datang mempertanyakan status pajak apartemen Rara yang tiba-tiba diperiksa. Tekanan dari segala arah. Malam itu mereka menerima kunjungan tak terduga dari kakak Sinta yang datang sendirian. Ayah sakit karena kamu, katanya dingin. Tanda tangani surat ini dan kami lupakan semua. Sinta membaca surat pernyataan pelepasan hak warisan. Rara berdiri di belakang, tangannya mengepal. Ini pemerasan, katanya pelan. Kakak Sinta menatap Rara tajam. Kamu yang merusak adikku. Pertengkaran kecil terjadi, tapi akhirnya kakak Sinta pergi dengan surat yang tak ditandatangani. Sinta menangis di pelukan Rara. Aku tak mau kehilangan keluarga, tapi aku juga tak mau kehilangan kamu. Rara mencium keningnya. Kita cari jalan tengah. Tapi tak ada jalan tengah di Indonesia saat ini. Besok paginya pengacara keluarga Sinta mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas kerusakan moral keluarga dan meminta ganti rugi 2 miliar rupiah. Rara membaca dokumen gugatan itu lama. Ini gila. Mereka ingin hancurkan kita secara finansial. Sinta merasa dunianya gelap. Mereka tak punya tabungan banyak. Rara memutuskan untuk membela diri sendiri meski sudah dicopot dari paroki. Ia menghabiskan malam menyusun jawaban gugatan. Sinta hanya bisa menonton dari samping, merasa tak berdaya. Media semakin gencar. Sebuah stasiun nasional ingin wawancara eksklusi. Rara menolak, tapi Sinta ragu. Kalau kita bicara mungkin orang mengerti, katanya pelan. Rara menggeleng. Mereka hanya ingin rating. Jangan percaya. Tekanan terus meningkat. Sinta kehilangan hampir semua teman. Pesan dukungan hanya dari 2 orang teman lama yang juga diam-diam. Rara kehilangan klien swasta yang membatalkan kontrak. Mereka hidup dari tabungan yang semakin menipis. Suatu malam listrik apartemen diputus karena tagihan tertunggak akibat rekening diblokir sementara oleh bank yang mendengar rumor. Mereka duduk di gelap hanya diterangi lilin. Rara memegang tangan Sinta. Kita kuat. Ini ujian.
Sinta mengangguk tapi dalam hati ia bertanya-tanya sampai kapan. Pagi berikutnya mereka memutuskan keluar apartemen untuk pertama kali setelah seminggu. Tapi di lobi sudah menunggu kerumunan wartawan dan beberapa demonstran kecil yang membawa spanduk tolak di gereja. Rara menarik Sinta kembali ke dalam. Kita tunggu polisi datang. Situasi semakin tak terkendali. Sinta mulai merasakan tekanan isik sakit kepala terus-menerus. Rara juga tak tidur nyenyak. Hubungan mereka mulai retak kecil. Sinta pernah bilang mungkin sebaiknya kita diam dulu, tetapi Rara menjawab tajam, kalau kita diam sekarang kita kalah selamanya. Malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain untuk pertama kali. Badai belum berakhir, bahkan baru saja mencapai puncaknya. Pagi itu hujan deras mengguyur Jakarta saat Sinta dan Rara memutuskan keluar lewat pintu belakang apartemen untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka mengenakan hoodie dan masker berharap tak dikenali. Tapi seorang wartawan yang sudah mengintai sejak malam langsung mengikuti. Mobil mereka yang kecil melaju pelan di jalan basah. Rara yang menyetir sesekali melirik spion. Ada mobil hitam di belakang kita terus, katanya pelan. Sinta menoleh, jantungnya berdegup. Paparai semakin nekat. Mereka mencoba menghindar belok ke jalan kecil di daerah blok, tapi mobil hitam itu semakin dekat. Rara, pelan-pelan, kata Sinta cemas. Tapi saat Rara menginjak rem di lampu merah, mobil hitam itu menabrak bumper belakang mereka cukup keras. Mobil Sinta dan Rara terdorong ke tengah persimpangan. Klakson berbunyi ramai. Rara mencoba mengendalikan kemudi tapi jalan licin karena hujan. Mobil mereka oleng dan menabrak pembatas jalan. Kaca depan retak. Sinta merasakan sakit di bahu saat sabuk pengaman menarik tubuhnya. Rara langsung mematikan mesin dan memegang tangan Sinta. Kamu baik-baik saja? Suaranya panik. Sinta mengangguk meski bahunya nyeri. Orang-orang mulai mendekat. Wartawan yang menabrak mereka pura-pura membantu tapi kamera tetap menyala. Ini kecelakaan biasa, kata Rara keras sambil memanggil polisi lewat ponsel. Tapi sudah terlambat. Video kecelakaan itu langsung viral. Judul berita baru, pasangan lesbian gereja alami kecelakaan saat kabur dari wartawan. Di rumah sakit tempat mereka diperiksa, Sinta mendapat kabar bahwa bahunya hanya memar tapi Rara mengalami luka robek di lengan yang perlu dijahit. Keluarga Sinta tak datang. Malah pengacara mereka menelepon menambah tuntutan karena kecelakaan ini akibat kelakuan tidak senonoh. Rara tertawa getir di ranjang rumah sakit. Mereka benar-benar ingin hancurkan kita. Sinta memegang tangan Rara yang diperban. Aku takut kehilangan kamu. Rara mencium tangan Sinta pelan. Kamu tak akan kehilangan aku. Mereka keluar rumah sakit sore hari dengan pengawalan polisi karena kerumunan di luar semakin banyak. Kembali ke apartemen mereka mendapati pintu depan sudah ditulis kata-kata kasar dengan cat semprot. Sinta menangis lagi. Rara membersihkannya tanpa bicara. Malam itu listrik masih padam. Mereka duduk di lantai dengan lilin baru. Rara berbicara pelan. Besok aku akan ajukan gugatan balik atas pelecehan dan pencemaran nama baik. Kita tak bisa diam terus. Sinta ragu. Kalau kita balas mereka akan semakin ganas. Rara menatapnya tajam. Kalau kita diam sekarang kita tak punya masa depan. Pertengkaran kecil terjadi lagi. Sinta merasa Rara terlalu keras kepala sementara Rara merasa Sinta terlalu takut. Tapi akhirnya mereka berdamai dengan pelukan. Keesokan harinya surat panggilan pengadilan resmi tiba. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Media semakin gencar. Sebuah acara talkshow nasional mengundang tokoh agama untuk membahas bahaya di lingkungan gereja. Nama mereka disebut berkali-kali.
Sinta tak berani keluar apartemen lagi. Rara yang masih memakai perban di lengan tetap bekerja dari rumah menyusun dokumen pembelian. Tabungan mereka tinggal cukup untuk 2 bulan lagi. Suatu malam tetangga apartemen datang meminta mereka pindah karena mengganggu ketenangan lingkungan. Rara menolak tegas. Tekanan sosial semakin nyata. Sinta mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Rara tetap kuat tapi Sinta tahu Rara juga lelah. Di tengah semua itu cinta mereka justru semakin dalam. Mereka saling menguatkan dengan kata-kata kecil dan sentuhan pelan. Tapi dunia luar tak memberi ruang. Sidang semakin dekat dan mereka tahu ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa pengap saat sidang pertama dibuka. Sinta duduk di bangku saksi, tangannya dingin memegang pinggiran kursi. Rara berdiri sebagai pengacara sendiri di depan hakim meski luka di lengannya masih terasa. Pengacara keluarga Sinta membacakan tuntutan panjang lebar tentang kerusakan nama baik keluarga dan trauma psikologis. Sinta mendengar kata-kata itu seperti pisau. Ayahnya duduk di bangku belakang tak mau menatapnya. Ibu Sinta menangis pelan. Rara bangkit berbicara, suaranya tenang tapi tegas. Ini bukan kasus moral, ini kasus hak asasi manusia dan kebebasan pribadi. Hakim memukul palu meminta ketertiban. Media di luar ruangan sudah penuh. Sinta dipanggil memberikan kesaksian. Ia bercerita pelan tentang bagaimana ia dan Rara saling mencintai selama 2 tahun tanpa menyakiti siapapun. Suaranya bergetar saat menceritakan malam di gerbang gereja. Pengacara lawan menyerang dengan pertanyaan pribadi yang menyakitkan. Apakah Anda menyadari bahwa perbuatan Anda melanggar norma agama dan adat Indonesia? Sinta menjawab pelan. Cinta bukan pilihan Tuan. Ruangan riuh. Rara memegang bahu Sinta saat ia turun dari kursi saksi. Sidang ditunda seminggu. Di luar pengadilan demonstran anti-LGBT semakin banyak. Polisi membentuk barikade. Sinta dan Rara keluar lewat pintu belakang tapi oto mereka tetap diambil. Malam itu di apartemen Rara memeluk Sinta erat. Kamu hebat hari ini. Sinta menangis. Aku takut kalah. Rara mengusap rambutnya. Kita belum kalah. Tekanan kerja semakin berat. Perusahaan Sinta resmi memutuskan kontrak karena citra perusahaan tercemar. Rara kehilangan satu-satunya klien swasta yang tersisa. Mereka mulai menjual barang-barang kecil untuk bertahan. Keluarga Rara yang tinggal di Surabaya menelepon meminta Rara pulang dan bertobat. Rara menolak. Aku sudah dewasa, Bu. Hubungan mereka mulai jijik benar-benar. Suatu malam Sinta bilang, mungkin sebaiknya aku tinggal di hotel sementara biar kamu tak ikut menderita. Rara marah. Kamu pikir aku mencintaimu hanya saat senang saja? Mereka berpelukan lagi setelah itu. Sidang kedua lebih berat. Saksi dari gereja dipanggil mengatakan bahwa Rara tidak lagi layak mewakili paroki. Pastor paroki bersaksi dengan hati-hati tapi jelas mendukung keluarga Sinta. Rara bertanya silang dengan tenang tapi Sinta melihat tangan Rara gemetar. Di luar pengadilan seorang demonstran melempar telur ke arah mereka saat keluar. Polisi langsung mengamankan. Malam itu Sinta tak bisa tidur. Ia memandang Rara yang tidur lelah dengan luka di lengan yang masih merah. Apakah cinta kami layak dengan semua ini, gumamnya pelan. Pagi harinya mereka menerima tawaran damai dari keluarga Sinta. Jika Sinta mau menandatangani surat pernyataan bahwa hubungan dengan Rara sudah berakhir dan bersedia konseling, mereka akan cabut gugatan. Sinta memandang kertas itu lama. Rara tak berkata apa-apa, hanya menunggu. Sinta akhirnya merobek kertas itu. Aku pilih kamu. Rara memeluknya erat, air mata jatuh. Tapi keputusan itu berarti perang total.
Sidang ketiga dijadwalkan bulan depan dan hakim sudah memperingatkan bahwa putusan bisa memengaruhi hak waris dan reputasi profesional mereka berdua. Sidang terakhir berlangsung di ruang yang penuh sesak. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Gugatan keluarga ditolak karena tidak ada bukti kerugian material yang dapat dibuktikan secara hukum. Ruangan hening sejenak lalu riuh. Ayah Sinta berdiri marah tapi pengacara menahannya. Rara memegang tangan Sinta erat. Kita menang sayang. Tapi kemenangan itu pahit. Media masih mengejar mereka di luar. Keluarga Sinta tak pernah bicara lagi. Paroki tetap mencopot Rara secara permanen. Mereka kehilangan pekerjaan dan sebagian besar teman. Tapi malam itu di apartemen yang sudah hampir kosong karena banyak barang dijual, Rara dan Sinta duduk di balkon memandang lampu kota. Kita mulai lagi dari nol, kata Rara pelan. Sinta mengangguk tersenyum kecil untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Asal bersama kamu aku siap. Mereka memutuskan pindah ke kota kecil di pinggiran Jakarta membuka kantor hukum kecil bersama. Hidup tak mudah tapi mereka punya satu sama lain. Skandal perlahan memudar diganti berita baru. Tapi bekasnya tetap ada. Sinta tak pernah lagi bicara dengan keluarganya. Rara tak lagi ke gereja yang dulu. Tapi setiap malam mereka berpelukan mengingat bahwa keberanian mereka telah membayar harga yang mahal. Tahun berganti mereka masih bersama meski dunia pernah menentang. Di taman kecil dekat rumah baru mereka, Rara memegang tangan Sinta lagi seperti malam di gerbang gereja dulu. Terima kasih sudah bertahan, dibisik Rara. Sinta tersenyum. Terima kasih sudah memegang tanganku saat semua orang melepaskan. Cinta mereka tetap hidup meski luka masih terasa. Itulah cerita mereka di tengah Indonesia yang masih belajar menerima perbedaan. Apakah benar bahwa keberanian mencintai sesama jenis selalu membawa kebahagiaan sejati atau justru hanya meninggalkan luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya?